kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong kami atas kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, Pak, yang katanya di tempat kami ini akan ada PHK massal di wilayah Kampung Lembah Nendet kami yang ada di Lembah Nendet ini, yang perusahaan Eger ini, Pak. Sedangkan kami di sini menggantungkan hidup kami ke sana, Pak. Kami harus kemana lagi kalau misalkan itu ditutup, Pak? Kami mohon bantu kami juga, Pak, kepada Presiden. Kami mohon terus kepada Menteri Lingkungan Hidup juga, Pak. Kami mohon jangan sampai ditutup, kasihan kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya berada di Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video ini adalah di daerah Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, yang ratusan warganya bekerja di daerah ekowisata Eger Adventureland yang merupakan perusahaan yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi warga Desa Sukagali. Meski investasi di Eger Adventureland ini masih hijau, membawa harapan baru, masyarakat Desa Sukagali, Kecamatan Megamendung, kini resah dengan isu penutupan dan pengurangan karyawan di Eger Adventureland. Masyarakat Desa Sukagali mengungkapkan kegelisahannya terhadap rencana penutupan Eger Adventureland oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau menurut saya sebagai warga Lembah Nendet ya bukan masalah kita ditutupnya ya, tapi dampak ke masyarakatnya ini karena selama ini datangnya Eger ke sini alhamdulillah membawa kebaikan buat masyarakat Kampung Lembah Nendet, khususnya yang 3 RT gitu kan. RT kalau aja tuh? RT 3, 4, 5 iya. Kalau bisa ini kan kita harus, saya khususnya warga Lembah Nendet harus memikirkan warga juga gitu, karena perencanaan ditutup atau udah ditutup ya, kurang tahu. Jadi banyak yang terdampaknya itu kan mayoritas sudah pada kerja ke situ, gitu, udah pada kerja ke Eger. Jadi kalau ditutup, gimana ini perekonomian masyarakat? Perekonomian masyarakat, sedangkan udah hampir 70% ya kerja di situ, masyarakat Lembah Nendet gitu. Apa bebannya Pak Haji? Kalau saya sih nggak ada beban, ya. Cuma masyarakat ini perekonomiannya terganggu gitu, harus lari kemana gitu. Gitu. Jadi izin dari agama itu gimana Pak Haji kalau kondisi seperti begini untuk melihat orang yang terlantar begini? Kalau dari agama ya, kalau memang terlantar itu termasuk zalim juga gitu. Harusnya kan ditingkatkan ekonomi masyarakat itu, dirasakan sama masyarakat sini. Jadi hadirnya Eger ke sini membawa dampak kebaikan gitu. Jadi diantaranya di hari-hari besar juga, di hari-hari besar PHBI, perusahaan ini banyak membantu gitu. Di antaranya acara Isra Mi'raj, Maulid, terus ayana 17-an Agustus, bahkan yang meninggal pun di sekitar sini ada bantuannya gitu, ada bantuannya.
Sekalipun bukan karyawan IGER. Sekalipun bukan karyawan Ergar, ini bukan menyangkut karyawan, Ya. menyangkut warga, gitu, menyangkut warga. Diperhatikan juga warga. Diperhatikan, walaupun hanya ala kadarnya bantuannya kan gitu, gitu. Malah nambah ya. Jadi dulu kan malah tandus, dulu kan yang dulu juga yang ngelola kan bukan orang sini. Ada yang orang sini, ada yang orang Jakarta, bahkan ada kandang ayam, ada pila juga, gitu kan. Jadi saya rasa kalau masalah pembabatan itu, kalau dibilang nggak ada sih, tidak ya. Mungkin yang ke pembangunan mungkin ada, tapi malah menambah di sini kan. Konon katanya saya sering dengar dari itu malah penambahan, dan hasilnya kan dulu wah gimana ya, gersang lah gitu, tapi sekarang malah asri gitu, kelihatannya gitu. Itu kalau menurut saya gitu. Banyak perhatiannya terhadap alam gitu. Banyak kan sampai sekarang ya. Tapi saya juga, karena saya kan nggak tahu gitu kan. Masih berjalan penambahan pohon itu. Yang ditebang juga diganti gitu katanya gitu. Gitu yang ditebang juga diganti, yang udah kering itu. Jadi banyak penambahannya. Dulu juga kan nggak ada pohon-pohon yang besar begitu, nggak begitu banyak gitu ya. Ada sih ada, cuma nggak begitu banyak. Dulu kan kebun teh itu, kebun teh. Hadirnya ke sini Eger bukan masih ada tehnya, melainkan udah nggak ada tehnya, udah nggak ada, udah pada dibabatin sama ya itulah para penggarap lah gitu. Harapan saya sih mudah-mudahan pemerintah berpikir ulang gitu, harus memikirkan juga dampak ke masyarakatnya. Tapi kalau seandainya pemerintah mau benar-benar nutup, harus ada solusi bagi masyarakat gitu. Jadi harapan saya seperti itu, karena kan sekarang masyarakat seolah-olah tergantung ke Eger gitu. Jadi istilahnya ya udah sangat membutuhkan pekerjaannya itu, kecuali pemerintah, yang mudah-mudahan harapan saya pemerintah bisa memikir ulang gitu, biar ini tetap berjalan, masyarakat juga biar perekonomiannya semakin maju gitu kan. Dan alhamdulillah istilahnya ke masyarakat belum ada dampak yang hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kita lihat dari apa yang Bapak katakan, ya sebagian orang terhenti pekerjaannya, terkena dampak dari pengurangan, dan sementara mereka membutuhkan, tentu banyak kebutuhan mereka. Maka di sini yang bukan pandangan saya, ya karena saya ya bukan siapa-siapa, tapi pandangan dari aturan yang sudah baku. La yajuzu ta'tilul maslahah al-muhaqqaqah. Tidak boleh kita meliburkan atau free orang tidak bekerja dalam maslahat yang nyata. Ketika ada maslahat yang nyata yang dibutuhkan oleh warga, maka di sini tidak boleh dihentikan. Khaufan, karena takut, min wuqu'il mafasid al-mauhumah. Hanya karena takut timbulnya kerusakan, dan kerusakan itu mauhumah, dipersangkakan. Nah, jadi bukan kerusakan yang nyata, yang real, bukan. Tetapi kerusakan itu yang dipersangkakan. Bahkan kalau dalam pandangan aturan, ya dikarenakan saya di sini, ya kalau orang bilang saya tokoh agama katanya, tapi ya siapa saya tahu diri saya ini ya orang biasa aja, cuman tetap aja kita harus pegang aturan di dalam agama. Tidak boleh yang maslahat yang nyata ini diberhentikan
hanya karena takut terjadinya kerusakan yang dipersangkakan, atau ada misalnya kerusakan atau bencana alam tapi langka sekali. Nah, yang langka sekali ini tidak jadi patokan untuk menghentikan satu perusahaan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena maslahatnya sudah nyata. Maslahatnya karena sudah nampak, begitu, Pak. Jelas kira-kira? Mungkin ya. bisa dijelaskan. Ya, kalau saya lihat ya sekarang alhamdulillah, dengan kalau kita kan melihat Eiger, bukan hanya Eiger aja yang dilihat, tapi sekitar Eiger semuanya kan. Di sini juga banyak villa itu dan ini. Memang kalau kita lihat yang terbaik ya Eiger. Yang terbaik Eiger, dan Eiger ini ya saya lihat konsekuen. Saya tidak bisa berdusta. Enggak, ini yang karena ini nyata. Di Eiger itu tidak ada yang dikhawatirkan. Hiburan-hiburan yang memang yang kira-kira bisa merusak gitu ya. Kearifan lokal, karena di sini penduduknya beragama Islam. Nah, alhamdulillah itu tidak ada. Begitu juga dari perzinahan misalnya, di situ tidak ada juga. Alhamdulillah. Bahkan yang saya takutkan di kampung lebih rusak, bukan lebih rusak ya, di kampung rusak seperti di Eiger enggak. Ini bagaimana ini? Nah, gitu. Jadi dan kebaikan Eiger ya banyak orang yang bekerja kan di situ. Banyak orang yang rumah kontrakan, yang memiliki rumah kontrakan, kemudian yang tadinya punya motor 1 jadi 2, 3, yang tadinya tidak punya motor sekarang punya motor, dan kemudian yang sangat diharapkan ini pekerja, dan sekarang sudah melebihi 60%. Nah, ini udah melebihi 60%, mungkin ada 70% ya. Nah, ini di atas yang kita minta sama Bapak Roni. Bahkan ya sekarang ada 70% yang bekerja. Alhamdulillah bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, sementara kebijakan ini harusnya diambil oleh pemerintah. Karena tasarruful imam manutun alal maslahah. Semua kerjaan imam, kerjaan pemimpin dari menteri, presiden, menteri, dan anak-anak buahnya, bawahannya gitu. Ini harus manutun alal maslahah. Harus dia itu yang dilihat itu pertama kemaslahatan kepada masyarakat. Nah, jadi tidak bisa kita misalnya menghukumi gimana nih Eiger ini misalnya tidak baik, tidak maslahat, menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya kita harus terjun langsung ke masyarakat, tanya masyarakatnya. Gimana keberadaan masyarakat sekarang? Dan kebaikan Eiger ini bukan hanya buat warga daripada Desa Sukagali, khususnya Lemah Nendet sekitarnya, enggak. Kebaikan Eiger ini sampai kemana-mana. Di antaranya Eiger ini juga sangat mengurangi dari dampak banjir. Nah, karena kalau kita lihat dulu itu ya diperjualbelikan hak atas tanah, HGU. Kan ada suka oper alih garapan kan? Kalau oper alih garapan itu kadang-kadang pohon tehnya dicabut. Nah, kemudian kelihatan gundulnya, begitu. Namun ketika datang Eiger, alhamdulillah ditanami. Dan kemudian bukan hanya kita yang ikut menanam, bahkan TNI pun pada turun ke atas ikut menanami. Nah, itu sebagai bukti Eiger ya alhamdulillah banyak menanam pohon di atas, dan sudah semestinya orang-orang yang dulunya terkena dampak banjir yang besar berterima kasih kepada Eiger, dan yang lainnya pun ya harusnya mengikuti Eiger untuk menjaga banjir yang berdampak karena gundulnya hutan. Alhamdulillah Eiger ini banyak menanam pohon dan ini baik sekali buat warga yang dekat, juga buat warga yang jauh. Berapa wisata-wisata yang ada di sini? Kalau wisata yang maksudnya tempat wisata. Tempat wisatanya. Tempat wisata banyak.
tempat wisata banyak, cuman saya secara jujur yang terbaik ya Eger. Eger paling terbaik. Kepada pemerintah ya, satu, saya kalau pemerintah emang begitu, artinya ada wisata, ada itu, ada ini yang di kawasan Bogor misal khususnya ya, karena dikatakan ditakutkan banjir. Bagi saya bagus, bagus sekali. Cuman jangan nggak turun ke sini, jangan, harusnya turun ke warga, lihat di warga, harusnya tanya warganya, begitu, harusnya tanya warganya. Dan saya juga tentu saya berbicara di sini, mungkin ada juga orang-orang yang mungkin ada oknum santri atau oknum kiai, misalnya oknum Habib. Ya, saya berbicara seperti ini. Jadi saya tolong ketika memandang Eger itu, pandang sekitar semuanya, pandang. Lihat dulu sekitarnya, jangan hanya Eger aja, dilihat tempat-tempat yang lain. Nah, jadi tempat-tempat yang tidak positif itu mana, begitu. Ya karena kan, Pak, jadi ya bukan hanya sama pemerintah, sama tokoh-tokoh dalam agama pun harus punya harus melihat tempat-tempat yang lain selain Eger, harus bisa mempertimbangkan begitu, mana yang positif, mana yang negatif masyarakat. Nanti bagaimana kalau misalnya kalau saya kalau pemerintah misalnya tetap perizinannya tidak dikembalikan ya. Kalau saya misalnya di sini ya kita wajib demo itu dan ini, itu sepertinya ada sesuatu nih tokoh bicara begitu. Nah, saya tetap akan melihat masyarakat. Saya lihat masyarakat gimana, dan saya akan mendengarkan jeritan masyarakat. Jadi kalau masyarakat nanti menjerit, ya mau tidak mau, ya kita harus sampaikan ke pemerintah. Dan kalaupun pemerintah mengatakan dengan adanya Eger, adanya banjir misalnya, ya kita biar masyarakat yang bicara, ada banjir apa enggak. Begitu. Dan kebijakan masyarakat, kebijakan pemerintah, ya harusnya tidak keluar daripada kemaslahatan kebaikan masyarakat. Nah, saya bicara ya sesuai, mohon maaf, sesuai dengan agama dalam kaidah-kaidah Islam. Dari patokan usul fikih ya, patokan usul fikih. Satu, tasarruful imam manutun al maslahah. Jadi pemimpin itu nggak boleh keluar daripada kemaslahatan masyarakat. Kalaupun nanti mereka ada yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan, ini harus lebih dahulu dilaksanakan daripada mengambil manfaat. Nah, ini kerusakan yang nyatanya yang mana? Nah, tentu nanti banyak orang yang punya pandangan, oh kita harus menolak kerusakan dong. Kerusakan itu harus kita tolak. Hanya jangan sampai tidak ditolak kerusakan karena mendapatkan keuntungan, manfaat. Ini kan adanya Eger misalnya kerusakan. Nah, kita tanyakan kerusakannya yang mana? Yang mana kerusakannya? Nah, ini bukan pandangan saya, ini pandangan agama ini. Ini pandangan daripada kaidah usul fikih. Jadi kalau di sini kerusakannya nggak nyata, yang ada maslahatnya yang nyata. Jadi saya harap ya kepada pemerintah dan kepada tokoh agama juga agar terjun langsung ke lemah nendet. Tanyakan masyarakat. Saya tidak ada kepentingan di sini emang patokan agama. Patokan agama berbicara begitu. Dan alhamdulillah kebaikan ini bisa kita rasakan ya. Salah satunya adanya kurban. Setiap tahun belum pernah tidak kurban. Ya setiap tahun ada aja selalu kurban yang dipasrahkan kepada masyarakat, dan nama-nama masyarakat pun yang tadinya tidak kurban dengan adanya kurban tersebut jadi mereka ikut berkurban. Satu, kemudian renovasi rumah banyak. Renovasi rumah-rumah masyarakat yang diperbaiki, alhamdulillah. Kemudian ada juga pernah sekali terjadi, ini namanya al-mafsadah an-nadirah. Ini kerusakan yang langka dan mungkin setiap tempat pun ada terjadi semacam begitu. Tapi alhamdulillah dengan sigap kita saksikan Eger dengan sigap membawa segala peralatannya. Jadi segala peralatannya, bahkan waktu itu Eger lagi pada kerja ya. Eger lagi kerja, orang-orang tersebut lagi bekerja di Eger, tetapi Eger memerintahkan.
agar memerintahkan segera membawa peralatan kendaraannya untuk memperbaiki tempat tersebut. Nah, jadi tempat tersebut jadi semakin kuat sekarang, alhamdulillah. Nah, begitu. Membantu pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Soal kontratasi pendapatan kerja juga Pak ya. Ya, ada 4 penting. Pak, tadi kan kita dari Kementerian Lingkungan Hidup berkaitan dengan pengkajian tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Tetapi yang tadi saya sebutkan ketika saya bercerita, investor yang ada di Kecamatan Megamendung ini adalah investor yang betul-betul memperhatikan lingkungan itu. Gitu kan. Itu yang kami ketahui, gitu kan. Yang kami ketahui berkaitan dengan adanya dampak atau kekhawatiran masyarakat terhadap taruhlah terjadinya pemutusan kerja oleh perusahaan-perusahaan atau oleh para investor yang sedang melakukan kegiatan akomodasi wisata atau rencana membuat kepariwisataan di Kecamatan Megamendung. Ini sedang diantisipasi oleh pemerintah. Walaupun camat bukan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal ini. Gitu. Tetapi kami sudah melakukan sebuah langkah, yaitu mendata sebagai bentuk antisipasi ketika memang terjadi pemutusan kerja oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan. Kita sudah data di Eger berapa, JSI berapa, di Cigua berapa, pokoknya yang ada di wilayah Kecamatan Megamendung. Kita sudah data. Dan itu akan kita laporkan kepada pimpinan, gitu kan. Terus di kabupaten itu ada Dinas Tenaga Kerja, itu nanti yang berwenang. Ada berapa sudah data di Kecamatan? Masih dalam tahap pendataan. Karena kita baru mulai hari kemarin melakukan pendataan itu. Seperti itu. Saya kira kami di sini kecamatan atau camat sudah barang tentu mempunyai kewajiban melaporkan setiap perkembangan yang ada di wilayah. Gitu. Pada bupati, kemudian bupati nanti melaporkan kembali kepada gubernur. Seperti itu. Terus solusinya seperti apa nih Pak tentang warga yang berdampak ini Pak? Dia mengeluhnya tadi ya saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa menampung Pak. Ya betul. Ketika memang ada dampak, maka pemerintah wajib. Ini adalah pendataan ini adalah bentuk sebagai bentuk antisipasi kami sebetulnya. Antisipasi kami ketika memang terjadi, gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan tidak segala sesuatu proses pengkajian tentang lingkungan hidup ini saya berharap dan saya optimis segera selesai, gitu kan, supaya tidak berdampak. Kemudian dari amatan Pak Camat, perusahaan-perusahaan ekowisata di Megamendung, ya mereka sangat aware sama lingkungan. Sangat aware sekali. Kalau saya lihat di lapangan sangat aware sekali. Gitu. Sangat aware sekali. Yang ada di Kecamatan Megamendung ini, taruhlah Eger, JSI, Cigua. Selama lajur ini, kebetulan di lajur ini ada sungai namanya Sungai Cisukabirus. Dan itu tidak pernah banjir. Tidak pernah. Itu sebagai bukti juga. Lembaga pemerintahnya terstruktur. Hierarkinya jelas. Hierarkinya jelas. Yang jelas saya sudah
sudah diundang dalam pembahasan berkaitan dengan kondisi di tingkat pemerintah Kabupaten Bogor. Itu sudah saya sampaikan dan itu sudah masuk di dalam catatan-catatan dan seingat saya itu sudah disampaikan pada hasilnya. Dan yang saya sampaikan real senyatanya kondisi sesuai di lapangan. Langsung turun langsung depan rumah itu standby desanya. iya Di desa desa iya. Bahkan bukan kata orang lain, saya pribadi adik saya waktu itu kan sakit pas mau dibawa ke rumah sakit Ciawi, kardan terdepan ambulan yang paling utama itu Eger yang turun langsung ke depan rumah. Nggak ada kata-kata dibawakan minta uang bensin, nggak ada sama sekali, langsung dibawa aja, nggak mikir-mikir dibawakan gini, udah nyampe langsung ke rumah sakit ya. Mau pulang pun langsung dijemput sama Eger. Jadi Eger sangat ngebantu banget perekonomian dari segi apapun. Masyarakat sini juga sangat ngebantu sama Eger. Perekonomian masyarakat setempat. Ya, apa nih, desa apa sih? Desa Sukagali. Sukagali. Perkenalkan, nama saya Rahmat, kepanjangannya Rahmat Soleh. Saya kemarin itu berbicara tentang ungkapan hati saya, Pak, tentang pekerjaan yang ada di lokasi kami ini. Kalau bisa sih, katanya kan di sini isu-isunya itu akan ditutup ya, akan ditutup oleh menteri apa itu namanya, isu-isunya begitu Pak. Cuman kami minta tolong jangan sampailah ditutup. Kami kan sebagai warga di sini kan bergantung hidupnya itu ke perusahaan yang ada di sini Pak. Jadi kami juga di sini kan jangan sampailah kami terkena dampaknya. Iya Pak, kami kan sebagai warga di sini kan pasti kena dampaknya ya. Kalau bisa sih jangan ditutup, kasihani kami Pak sebagai warga di sini. Sedangkan warga di sini itu menggantungkan hidupnya ke perusahaan yang Eger yang ada di sini Pak. Bebannya saya, kalau misalkan perusahaan ini ditutup, saya harus kemana lagi Pak? Mencari nafkah kami untuk anak-anak kami, sedangkan kami masih banyak tanggungan untuk anak-anak sekolah, belum biaya sehari-hari Pak. Belum ini juga masih perlu biaya sekolah Pak, baru masih kelas 1 SD Pak. Kalau bisa sih jangan ditutup, kami mohon, kasihani kami Pak. Semoga perusahaan ini jangan ditutup dan berjalan untuk kedepannya lagi dan untuk kelangsungan hidup kami ke depannya Pak. Ya untuk sementara ini Pak, kalau di kegiatan saya sehari-hari ya tetap ada pekerjaan, itu juga pekerjaan masih sifatnya sementara. Jadi untuk kedepannya sih kami mohon jangan ditutup lah. Kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong kami atas kebijakan Menteri Lingkungan Hidup Pak, yang katanya di tempat kami ini akan ada PHK massal di wilayah Kampung Lembah Nendet kami yang ada di Lembah Nendet ini, yang perusahaan Eger ini Pak. Sedangkan kami di sini menggantungkan hidup kami ke sana Pak. Kami harus kemana lagi kalau misalkan itu ditutup Pak? Kami mohon bantu kami juga Pak, kepada Presiden kami mohon, terus kepada Menteri Lingkungan Hidup juga Pak, kami mohon jangan sampai ditutup, kasihan kami Pak. Saya masuk ke PT ini dulu, ke PT Eger yang ada di kampung kami ini. Berhubung kami warga sekitar, jadi dipermudahkanlah di pihak Eger ini. Kami hanya bermodalkan KTP sama kartu keluarga aja Pak. Oke.